Guys, kita mau podcast. Gue malu banget jujur. Sama. Jujur. I mean kalau podcast secara langsung it's okay, but in front of the camera Kita kayaknya tiap hari tuh podcast nih namanya. Kita nyiapin gue yang banyak banget jujur. kita menyiapkan banyak topik sebenarnya, cuman nggak kerekam aja. Iya. Dan sekarang kita baru kepikiran buat bikin podcast. Iya. Iya. Podcast gak niat anjir. Nih mau setengah-setengah nggak? Kan aja. What kind of topic that we want to walk the talk? We walk the talk. We talk the talk. We walk the talk. Iya. Apa ya? Sebenernya banyak banget tuh. Oh, Langsung aja. ada Gimana MBG menurut kamu? mobil golf. Jadi begini, MBG Sama bini gue. singkat saja stop. Terus stop. Kenapa? Karena buang-buang anggaran. Betul. Anggaran itu bisa direalisasikan untuk hal lain aja dibandingkan harus untuk ke embek. Udah gitu kalau misalnya MBG-nya betul gitu ya, I mean kayak Bergizi beneran. bergizi beneran gitu kan ya. Ya oke aja. But it's not. Iya. Jadi kayak Orang kamu cuma cuma keracunan kok. makan nasi, karbo lagi. Where is the protein? Terus di mana vitamin C-nya? Kayak di mana Betul. gizinya mana gizi yang kamu janjikan itu? Betul. Kayak banyak juga orang-orang anak-orang anak-anak yang kayak juga nggak mau apa ya namanya Makan MBG-nya. iya kayak terus dibuang kan. Terus MBG pun juga menambah plastik gitu loh, sampah plastik kayak semuanya tuh dibungkus pakai tau nggak sih yang ripek itu jadi Yes. cuman dipindahin doang ke plastik itu kan kayak on kata gue sih Sama gara-gara itu bahan pangan jadi naik. betul Karena jadi kayak langka banget, which is it not actually really good for our future. betul Daging jadi mahal, gue makan dagingnya susah. kita bisa nggak makan rendang minggu depan Iya. tahun depan. Bayangkan jika aku tidak makan opor hari ini, makan mati gue. Semangkuk opor untuk hari ini. Agak sih. Bayangin, gara-gara MBG ayam mahal, nggak bisa beli mie ayam. Aduh, Mie ayam punah. Mie ayam siapa yang nggak marah? Mie ayam tadinya harganya 10.000, 12.000, jadi 20.000 Buset, satu porsi. Gara-gara ayamnya mahal. Siapa yang terima? Kita. Padahal mie ayam itu comfort food kita. Betul. Tanpa mie ayam kita nggak bisa hidup. Betul. Emang itu gimana ya? Terus kemarin tuh ada yang ngomong siapa ya gue lupa. Pramono. Siapa sih? Bukan beda. Beda-beda. Purbaya apa Pramono? Tahu Purbaya kan? Tahu? Nah itu Purbaya itu kalau nggak salah dia ngomong kita masyarakat harus membantu berjalannya program MBG. Maksudnya kayak kita harus apa ya membantu anggaran MBG gitu. Itu kan di mana otaknya ya? Aku tuh kayak lo bercanda apa enggak sih? Lo kayak ngomong beneran kah? Ngomong beneran kayak gitu. Nggak ada malunya ya? Ya walaupun in a way sebenarnya MBG itu juga berguna bagi mereka yang emang membutuhkan banget. Masalahnya nggak semua orang itu bisa bersyukur. Betul. Ada beberapa yang emang kayak MBG-nya nggak enak akhirnya dibuang. Ya walaupun kayak emang ada beberapa yang berguna banget. Contohnya kayak yang di pelosok-pelosok kayak emang mereka tuh jarang banget makanan enak, terus kayak pas dikasih MBG mereka tuh jadi makan enak. But kan realisasinya tidak seperti itu ya guys. Betul. Sama uangnya itu sayang banget kalau buat 1,7 triliun per hari, sementara itu tuh bisa digunakan untuk hal lain. Betul. Contohnya apa, Aul? 24 loh ya. Contohnya pendidikan, sekolah, terus kayak Kenaikan gaji guru honorer. betul. Sebenarnya bukan guru doang sih, kayak dalam semua profesi kayak nakes gitu-gitu segala macam juga menurut aku masih under banget kayak upahnya gitu loh, nggak sesuai underground paper. Kayak mereka tuh nggak digaji sesuai dengan tugas gitu. Kayak benar. Pendidik, terus kayak rumah lansia. Betul. Terus juga kemiskinan kita masih banyak ya, dan nggak ada penanggulangannya gimana.
menurut aku kan kayak kenapa anak-anak dikasih MBG kan awalnya tujuannya ya mungkin karena biar mereka bisa makan bergizi lezat. Nah, akarnya itu dari mana gitu kan, akar anak-anak ini butuh bergizi itu dari mana gitu kan, ya pasti dari orang tuanya. Kalau orang tuanya misalnya mapan bisa ngasih mereka makanan yang enak yang bagus bergizi kan nggak perlu ada MBG. Iya. Jadi yang harus di solve itu harusnya ya Ekonomi kemiskinannya ini loh. kemiskinan udah gitu, kemiskinan kita tuh masih struktural gitu loh. Jadi kemiskinan kita tuh turun menurun, betul. which is kita tuh nggak tahu juga, beberapa orang tuh emang nggak terdidik. Jadi kayak oh ini juga bakalan nyambung ke pendidikan juga, Betul. which is kayak 1,7 triliun tuh bisa digunakan untuk hal lain. Contohnya ngebuat banyak orang jadi sarjana secara gratis, Betul. ya Beasiswa. kan? Betul. Bikin apa ya, universitas baru yang emang lebih apa sih namanya, lebih teratur. Lebih teratur, lebih friendly gitu. Bukan Friendly. lebih tercapai uangnya, apa sih namanya itu bahasa Lebih Indonesia? capai uang, lebih affordable. Iya, affordable, lebih affordable. Contohnya Unindra, situ Unindra. Cinta Unindra. Terima kasih Unindra. Unindra tuh musiknya murah dan bagus. Betul. Maksudnya kayak swasta aja bisa buat kayak gitu, apalagi negeri, Betul. apalagi Bisa duit loh. rakyat. Bisa, cuman kalau nggak dikorupsi bisa. Dan tahu nggak yang kalau UTBK kan kita harus ini ya, harus bayar kan sekitar 200.000 gitu kan. Menurut aku itu sesuatu sistem yang aku belum bisa pahamin gitu ya. Kayak kita belum tentu masuk. Jadi kita bayar cuman buat ujiannya doang gak sih? I mean, kita nggak tahu kita bakal diterima apa enggak, tapi uangnya udah mengalir ke sana. Kan buat apa? Iya. Apa? Sayang aja, kayak duit gue dikemanain. Tuh, kayak angus gimana ya? Angus sia-sia gitu loh. Keterima enggak, lulus enggak, hasil jelek, Betul. berak. 200.000 melayang. Iya. Males sekali. Lagi-lagi dikorupsi, korupsi lagi. Aduh, kapan nih Indonesia ini anti korupsi? Tahu ya. Iya. Dan sebenarnya kalau emang pengen dicari akar masalahnya pun ini salah rakyat atau salah pemerintah, pasti kita tuh bakalan jatuh di lubang yang sama. Soalnya kayak dari pemerintah salah, dari rakyat pun Juga salah. salah, betul. Iya, jadi kayak dibanding kita nyalah-nyalahin, oh ini salah pemerintah, ini salah rakyat, kenapa kita nggak berdua itu sama-sama? Membetulkan. Iya, refleksi diri. Betul. It's done. Itu guys. Gitu. Nggak tahu suara kita bakal kedengeran atau enggak, tapi udah kita yakin aja. Kalau nggak kuat kita dubbing ini. Kita VN sendiri. Kita ulangin lagi deh. Tuh ngomong apa? Iya, nanti kalau kalian nggak ngerti di sini nanti ada teks berjalan. Tadi ditulis by me. Pakai AI. Iya, no AI. Iya, no AI. Sebel banget Ini anjir. gara-gara Gibran nih. Dulu ya, udah. jadi Gibran? Keyword. Tapi kan Wakil kan AI. emang dia doyan buat AI kan. Kenapa deh? Jujur males banget. Loh ya, kemarin tuh gue scroll TikTok, Twitter. Terus habis itu ada yang foto dia makan mie ayam tapi AI. Maksud gue, lu makan mie ayam aja pakai AI. Gue di mana otak lu gitu ya? Iya, kayak orang tuh aduh, sayang nggak, kayak air terbuang sia-sia buat generate Lu makan foto mie lu ayam. makan mie ayam. Sangat tidak logis menurut gue. Iya, padahal bisa lu beli nih abang-abang nih foto dah. Apa susahnya sih? Emang berjuta-juta itu mie ayam ya? Kayaknya wajib banget pakai AI ya. Iya. Oh, sama ada juga, aku pernah ngeliat video. Dia tuh lagi bikin video di luar. Jadi awannya bagus banget. Terus dia bilang minta promnya dong. Oh iya. Banyak yang kayak gitu tau, kayak Which is akan blow on. ada yang kayak artwork orang kan, jadi dia kayak ngelukis gambar sendiri gitu kan, terus kita promnya apa kak? Gue pengen nampol orang-orang kayak gitu anjir, kayak I mean, kenapa kamu nanya prom padahal tinggal keluar? Di luar tuh awannya udah bagus. gimana ya, kayak dia gak pernah keluar rumah kali ya. Kamu gak pernah ngeliat awan ya? Dia tidak pernah menyentuh rumput ya. Jadi dia tidak pernah melihat awan. Aneh banget. Sumpah aneh banget. Orang-orang apa sih? Nih ada aku retweet kayaknya ya. Kalau harus lihat, dan kayak aneh banget gitu fotonya, kayak foto AI kan aneh ya. Kayak nggak ada jiwanya gitu loh kalau AI tuh. Tuh.
That's why we against Just AI. weird. Bahkan teman-teman kita yang pakai AI jawabannya itu ketahuan banget guys. Betul. Tidak ada autentiknya tuh kayak gimana. Betul. We anti AI, Anti AI. anti Adobe Illustrator. Betul. Iya. Ih, Enggak guys, kita itu- cinta Adobe Illustrator. iya, betul. Ini ya aku. Belum. Bentar ya. Ini kita jam 5 sore di mana kita hari ini? Kita Di hati kamu. nih betul. Konyol banget. Konyol banget ya sih kayak Apa sih? terus dia tuh jawabnya apa ya? Nih, baca deh. Akun AI. Duh, kayak jawaban orang yang pakai AI itu menurut gue bodoh banget pembelaannya ya. Jujur belum on. Iya, kayak dia bilang tadi kan, yang penting nggak open komis AI. I mean kayak dia generate AI aja dia menghabiskan berapa air, Cok? Berapa liter itu Iya. dihabisin cuma buat dia doang. Iya, buat dimakan Sementara mie kita ayam bisa, lagi. sementara kita tuh bisa bikin mie ayam pakai air bersih itu. Betul. Untuk mencuci ayam, untuk mencuci mie. Sangat-sangat aneh. Ada banyak yang lebih bagus dibandingkan hal kayak gituan. Tuh. Isi dan Afghanistan. Tapi emang bener sih, pendidikan di kita tuh emang harus dinaikin banget. Tapi ada satu pernyataan yang gini, kita anak-anak zaman sekarang nggak akan pakai AI kalau misalnya sekolah itu about tentang pengetahuan, bukan Oh, ya. tentang nilai. Kamu setuju nggak? Setuju. Iya, aku setuju juga sih. Karena emang bahkan gak cuma sekolah, universitas sekarang tuh cuma ngejarnya nilai doang. Aku terasa banget sih itu. Kayak di kelas kita itu terasa banget orang-orang tuh nggak peduli tentang ilmu, nggak peduli tentang apa yang bisa mereka terapkan. Mereka tuh peduli kayak cuman yang penting nilai gue bagus, yang penting nilai gue bagus. Contohnya apa? Mereka nyontek. Banyak banget. Kalau misalkan kalian nonton, ya ini berarti untuk kalian. Aku Nggak pernah peduli gue. sebut inisial. Jangan. Jangan. Intinya ada yang nyontek. Iya. Ya. Gitu. Terus Bukan kayak- kita sih. Iya, bukan kita. Kita terus ada yang kayak ngirim pertanyaan. Ya kan? As like that. Kita kan ngirim pertanyaan sebelum presentasi. Hanya untuk dapat nilai tambahan, sementara pertanyaan itu bukan kewajiban kita. Betul. Itu kewajiban kalian sebagai pelajar, Betul. sebagai yang sedang belajar. Sementara Betul. tugas kita yang kelompok Yang itu ngerjain. apa guys? Cuma ngerjain materi, hanya memberikan kalian materi. Emang kalau misalkan kalian ada pertanyaan, ya tanya ke kita, bukan kita yang buat pertanyaan, kita juga yang jawab. Iya sih, kalau dipikir koyot aja. Ya siapa yang mencetuskan sistem itu awal pertama kali ya? Siapa ya? Mana? Siapa ya? Gitu deh. Nah itulah menurut aku merusak banget sih. Iya. Karena jadi kayak kamu tuh kuliah untuk apa sebenarnya? Apa yang kamu dapat dari kuliah itu selain nyontek? Betul. Terus sebenarnya emang, nah kayak kita kan mengejar ijazah ya. Nah karena mengejar ijazahnya itu sih menurut aku jadi kayak apa ya? Kita berlomba-lomba dapat nilai bagus. Cuman kan gak semua orang bisa berlomba dapat nilai bagus dengan cara yang lurus gitu loh. Sah-sah aja. Iya. Pasti mereka akan menghalalkan segala cara nggak sih untuk kayak dapet nilai yang bagus. Bukan nggak sih lagi, emang iya. Iya emang iya gitu. Apapun segala caranya kalau mereka lakukan, yang penting dapat nilainya bagus. Bahkan Betul. itu kayak nyontek atau mungkin bayar kalau misalkan mereka pengen, pasti mereka bakal ngelakuin itu. Soalnya sekarang ilmu itu bukan ilmu sih, lebih ke nilai itu bisa dibayar. Betul. Gampang bayar nilai, gila. Betul. Kamu skripsi joki selesai. Tuh. The problem is ini nggak bakal berguna guys. Nanti kalau di dunia luar yang diberikan otak lu ya, bukan Skill kamu Betul. yang di dalam diri kamu itu yang harusnya di perbaiki, diimprovisasi, bukan AI. AI mah gampang, gokil. tahu tinggal ngetik keluar. Tapi Iya. keluarnya juga nggak apa ya, nggak sesuai yang disuruh gitu, nggak sih kayak nggak plek-ketiplek gitu lah. Jadi kita tetap harus mikir sih sebenarnya kalau pakai AI itu. Dan kalau misalkan memang kalian butuh pakai AI, I mean use it as long as you want, tapi tetap pakai ini guys. Betul.
Dengan cara apa? Contohnya kalian mencari, tolong buatkan aku 5-7 paragraf tentang ini. Nah, 5 dari 7 paragraf itu kalau bisa kalian baca, kalian modifikasi. Jangan hasil copy paste, masih ada promnya tuh di bawah nanti. Itu gemes banget sumpah. Kalau misalnya lagi kerja kelompok gitu ya, aku minta nih, tolong aku kan bikinin PPT-nya. Terus tolong dong kirimin cariin materinya gitu kan. Tuh pada ngirim cepet terus aku baca terus ada apakah kamu mau ini udah anjir lah Ya, bete gue ada AI. Iya makanya kayak kenapa sih Bete gue ada AI. iya abis itu kan aku harus cari lagi karena aku tidak percaya dengan itu kayak udah gitu promnya juga kadang salah gitu loh kayak mereka nyarinya tuh nggak sesuai gitu loh. Aku kesel banget coba. Setuju. Woi janganlah cari materi pakai AI, at least Google lah. Google kan udah ada sumbernya ya, I mean ada orang yang menulis itu gitu loh di balik itu. Sumber mata air gitu. Jadi Sama ya kalau bisa tingkatkan literasi kalian. iya, Baca itu nggak menggunakan prompt kok. baca pakai mata aja. Real. Cukup. Mata. Kayak ya ilah sesusah apa sih baca guys. No. Kecuali emang kayak saat kalian suruh baca jurnal yang isinya tuh 200 itu saya juga muak. Ya itu aku gak bakal mau juga. Aku bakal Betul. minta rangkumin. But Kayak again, Mm-mm. kalau emang kalian bisa baca ya baca, dan kalau emang baca ya nggak harus semuanya kalian baca. Kan kita udah diajarin yang namanya baca cepat kan. Betul. Baca cepat tuh ya udah kalian tuh baca yang poin-poinnya aja, yang sekelihatan kalian aja. Itu juga termasuk ya teknik membaca yang bagus loh. Dan ini itu selanjutnya apa? Saya lupa. Dan apa ya? Misalnya kita juga misalnya suka ya baca fiksi juga bagus tahu untuk merangkai kata-kata. Untuk apa ya? Public speaking juga ngaruh sih. Nah kita bisa dapat banyak kosakata baru. Gitu penggunaannya juga. Kasih paham loh. Kayak aku dulu tuh suka banget baca fiksi. Kayak aku tuh nggak suka banget sama buku-buku non fiksi gitu loh. Mana jatuh? Tapi emang sebenarnya buku baca awalanku tuh bukan buku historikal, bukan Sama. buku tentang sejarah. Fiksi. Justru aku tuh bacanya novel. Fanfiction. Iya, fanfiction dulu tuh ini kakak Kakak KKPK. Kakak Iya, KKPK. Kalau aku tuh Wattpad. Sama aku juga Wattpad, guys. Betul. Tapi kayak dari buku itu, dari fanfic yang aku baca, lama-lama tuh ya ngalir aja tuh, jadi penasaran kayak ternyata buku sejarah itu menyenangkan ya, ternyata kayak buku politik itu juga menyenangkan ya, gitu. Dan dari buku itu sebenarnya aku tuh ngebaca juga sejarah buat apa? Buat bikin fanfictionku sendiri. Jujur relate. kayak kita tuh mau bikin cerita tapi Bingung iya. kan kayak aduh bikin cerita apa ya? Pengen bikin cerita sejarah. Kalau gitu aku baca sejarah supaya tahu gimana cara ngebuat alurnya. And that's why kayak pekerjaan penulis juga nggak gampang gitu loh. Jadi mereka bukan cuma ngurusin alur ceritanya, tapi juga kayak mereka mastiin latar belakangnya tuh bener apa enggak. Kayak misalnya lu bikin latar belakang misalnya yang berat ya 98 tuh. Buset. Kerusuhan 98. Kayak kalau nggak lu pelajarin 98 lu cuma tahu di situ ada demo, ada gini-gini segala macem. Kayak nggak bakal apa ya? Nggak bakal jadi itu cerita itu, jadi kayak lu ngarang ya kan. Lu ngaco ya, mana ada begini. Betul. Ngawur lo gitu. Gitu, that's why ya buku selalu berhubungan dengan pendidikan sih. Iya, ini jauh juga ya dari MBG. Ya kita akan ngalor gitu. Ini obrolan Ini ya udah kita ngawur tengah aja. sore Hari. Tengah sore. tengah ini sore. kita asbun aja. Betul. Kita sebenarnya kepikiran bikin podcast, tapi Ya ini hanya merekam kita yapping ya guys. iya, ini permulaan kita, siapa tahu ternyata kita benar bikin podcast, dan ini adalah awal mula kita bikin podcastnya. Yeay. Kelas. Izin. Izin. Tuh. Ini adalah awal mula. Mungkin dari salah satu dari kita akan sukses buat podcast, dan ini adalah awal mulanya. Asik. Jangan lupakan akarnya. Anjir. Konyol loh. Konyol. Kita balik ke MBG dulu ya. Heeh. Tolong hentikan.
Tolong itu Sumatera sama Aceh masih belum bener. Tolong. Itu adalah topik yang sangat serius. Kayak aku ngebayangin posisi aku, misalnya aku jadi warga di sana gitu kan. Kayak semua orang tuh udah lupa sama kita gitu loh. Itu gimana ya, untuk makan aja pun susah. Kayak sih ya. Bahkan kayak aku tuh kepikiran pas lebaran kemarin. Kayak mereka sholatnya kayak gimana, bahkan kayak masjid aja masih kotor, terus kayak rumah mereka tuh masih kotor. Udah gitu apa ya? Pas puasa kemarin tuh musim hujan tuh masih yang menggeber-geber banget. Betul. Itu. Sering banget itu. Bisa kayak keadaan mereka tuh kita tuh udah nggak tahu karena emang beritanya ketutupan sama yang lain. Entah itu berita artis kagak jelas. Iya, nyebelin banget. Jadi kayak ketutupan terus. Kita tuh kayak bener-bener nggak tahu keadaan mereka tuh kayak gimana lagi. Dan kayak presiden kayak ini Sumatera dan Aceh sudah pulih, sudah menyala. Maksud aku kayak kok bisa ya presiden tidak melihat fakta lapangan gitu loh. Kayak dia ngomong berdasarkan apa sih? Berdasarkan omongan dari ajudannya kah? Sama emang kebanyakan pemerintahan kita itu selalu baca data, sementara faktanya tidak seperti itu, guys. Betul. Data dan fakta itu sangat berbeda. Tolong bedakan mana data mana fakta. Betul. Katanya datanya 90% orang Indonesia bahagia. Coba lihat lapangannya. Coba lihat kita aja nih. Coba lihat kita faktanya. bahagia jadi WNI. Kan tidak. Iya, ya. coba kalian tanya ke orang-orang yang pelosok. Katanya juga pendidikannya bagus. Coba kalian cari lagi yang di pelosok sana. Pendidikannya bagus enggak? Mereka kena dampak dari MBG enggak? Betul. Mereka tuh kena dampak dari apa program yang kalian jalankan atau enggak? Jangan cuma kayak datanya menunjukkan bagus, datanya menunjukkan data bagus kan bisa enggak? ditulis sama orang ya. Data mah gampang, gue tulis juga selesai. Kita ada-adain aja kan bisa. Iya, faktanya Faktanya bagaimana? iya, faktanya ada enggak? Betul. Nah, that's the problem. Kalau emang pengen bikin statement, ya menurut fakta lah, jangan data mulu. Berak kamu. Betul. Dan kayak MBG tuh kan kebanyakan tuh masih di pusat sini ya. I mean kayak masih di sekitaran Jakarta yang bener-bener terintegrasinya gitu. Di sebagian Jakarta, terus masih Jawa lah gitu kan. Sedangkan di yang lain tempat kita nggak tahu udah pada kebagian MBG apa belum. Nah, masalahnya negara kita tuh nggak cuma Jawa, guys. Negara kita tuh ada Sumatera. Betul. Terus ada Sulawesi juga Kalimantan. dibagi jadi 2. Maksudnya masih banyak. Terus kayak janganlah kita fokusnya ke Jawa lagi. Hidup Jawa. Apa karena pria Solo itu? Tapi Prabowo orang mana sih? Jujur nggak tahu. Iya, dia kayak kagak Jawa, kagak apa. Iya, kagak punya nasionalitas. Antek-antek Dia- asing. Iya, dia asing itu. Negara asing. Ini kayak kalau kita masukin YouTube kita kena cancel. Dolar kuning. Gak jadi dapet. Tapi tujuan podcast kita bukan buat duit juga sih. Untuk membuat awareness untuk kalian semua bahwasanya Indonesia itu memang tidak baik-baik saja. Aku tuh kayak kalau mikirin mikirin negara ini kayak kok bisa sih orang-orang pada santai itu. Aku tiap baca berita tuh kayak ketar-ketir itu loh, kayak selalu ada statement yang kayak ini anggaran begini-gini. Aku kayak what the hell, kita akan bisa hidup kan tahun depan. Kemarin aku baca, kemarin aku lihat berita di mana, TV1 deh kalau nggak salah, atau di mana Prabowo bilang kalau misalkan bahan pangan kita, air kita itu semua aman, which is aku tidak percaya. Ya, Karena amannya di sebelah mananya ya? betul. Kayak bahan pangan katanya aman, which is sekarang mahal-mahal, berat. Naik. Gara-gara MBG loh. Betul. Sumpah. Ada terus kayak cadangan minyaknya si Bahlil itu. Aku pusing melihat, membayangkan mukanya tuh udah kayak sepaneng ya. Nggak bisa ya Allah. 21 hari. Lu pikir aja emang perang bakal selesai selama 21 hari. Itu logikanya Nggak ada penanggulangannya gitu loh, nggak ada solusinya. Ini kita kayak gimana? Bahkan kayak perang dunia ketiga pun kita tuh kayak nggak dikasih tahu atau dikasih warning. betul. Kayak udah kita tuh dibiarin gitu aja. Kayak kalian peduli nggak sih sebenarnya sama kita? Kayak apa kita memang mau dibasmi? Ya kan kita bingung ya. Kayak kita nih baru menginjak usia dewasa loh. Masalahnya ya itu terjadi pas kita dewasa. Iya, kita pas SMP SMA COVID. Sekarang pas dewasa mah perang dunia. Iya, terus belum lagi inflasi. Iya, Berak.
Kita tuh kayak sekarang tuh beli rumah itu kayak udah nggak relate lagi gitu loh, kayak beli rumah, beli tanah, menurut aku kayak sesuatu yang sangat 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 mahal. Kalau yang dulu kan kayak ya udah beli, just beli. Real. Sekarang tuh kayak mau beli apa-apa mahal. Sekarang tuh untuk bertahan hidupnya susah banget, gila. Jangan beli rumah, beli makan sehari aja kan nggak beli. Jujur iya, benar. Iya kan? Sumpah, gila banget. Kayak kita tuh emang kerja untuk mati. Betul. Manalah gaji kecil, pajak gede. Betul. Ngawur Betul parah. banget. Pajak tuh parah banget. Dan pajaknya juga mengalir bukan untuk kita. Kayak istilahnya kita membuang uang buat orang lain itu. Iya, Just sama think aja. about it. Aduh, gimana ya? Kayak rasanya nggak rela, cuman ya udah terjadi gitu loh. Gimana ya? Bingung. Sama aneh aja. Masa kayak kenapa kenapa MBG-nya juga nggak diberhentiin? Terus ya udah kalian tuh bikin program baru di mana programnya itu kayak misalkan ini guru-gurunya itu dikirim ke pelosok-pelosok dengan gaji yang lebih besar. Betul. Sama kayak pas di Vietnam kan. Di Vietnam kayak dulu emang mereka semaju itu kan, enggak. Mereka tuh jadi maju ya karena apa ya? Guru-gurunya. Iya, karena mereka itu menyejahterakan guru-gurunya. Which is kayak dari menyejahterakan itu otomatis tuh gurunya tuh jadi lebih semangat untuk mengajar. Terus mereka tuh jadi apa ya? Ngincer SDM-nya gitu. Terus kayak kenapa kita nggak bikin program di mana misalkan guru emang yang pengen gajinya gede itu bisa dipindahin misalkan ke Papua, Betul. ke Sulawesi, emang ke tempat-tempat terpencil, dikasih gaji yang lebih layak supaya mereka tuh mau kerja di sana. Betul. Karena kenapa kebanyakan guru nggak pengen kerja di sana ya karena emang gajinya kecil. Kayak gaji imut tapi lo harus pergi ke entah berantah gitu, dan perjalanannya pasti susah kan. Nah, kayak itu. Infrastrukturnya belum sebagus di sini. Belum lagi pasti ada potongan-potongan gak jelas. Aku pernah ngeliat dia tuh gajinya berapa ya, kalau nggak salah 300 atau 200 ribu dipotong buat anak yatim. Kayak buat apa, itu udah kecil banget. Potong anak yatim sebulan. 50. Iya. Kayak buat apa guys? What the hell? Itu kok masa gaji guru honorer sekitar 300 ribu, udah gitu dipotong sama anak yatim 50, jadi cuma dapat 250. Anak yatim itu kan ditanggung negara ya. I mean kayak ngapain? Fakir miskin dan apa gitu, gue lupa. Pokoknya itu tanggung negara, kenapa kita yang harus Kenapa Guru kita yang anjing. bayar, kocak? Iya. Konyol aja. Konyol, serius. Dan kayak menurut aku gaji 500 pun masih kecil loh, menurut aku itu kecil banget loh. Sebulan 500 lo kerja keras buat 500 ribu. kayaknya seminggu habis deh. Iya, seminggu habis jujur. Karena bahan pangan mahal loh sekarang. Betul. Pajak naik, gaji kita masih segitu-segitu aja, belum lagi potongan gak jelas. Betul. Gak boleh cuti. Iya, Berak. coba kenapa sekarang tuh banyak banget fenomena HRD yang menyebalkan gitu loh. Jadi kita sakit harus tetap masuk. Terus kayak apa ya, pokoknya menyulitkan orang untuk masuk kerja lah gitu. Dapat gaji yang layak. Betul. Menurut aku juga semakin kesini tuh kayak sumber daya manusia kita tuh makin apa ya, makin menurun gitu loh. Kayak semua orang tuh kayak kenapa gitu, kayak bingung merangkai kata gitu, pokoknya kenapa gitu. Makan es batu dulu. Calm down. Bagus banget ya. Langitnya bagus. Bentar ya guys, kita break dulu. Nah itu bagus banget. Nanti mau fotonya. Begitu. Sebenarnya bisa dibilang kita tuh punya banyak solusi yang lebih efisien gitu loh dibandingkan sekarang. Betul. Ada banyak hal yang sebenarnya masih bisa kita lakuin, tapi masalahnya negara kita anti kritik. Betul. Kritik dikit dikit hilang, sangat-sangat tidak mencerminkan Pancasila. Betul. Mana Pancasilanya, mana ideologi negara kitanya? Hilang anjir. Dan kayak gimana ya,
kayak presiden, kayak sekelas presiden aja masa nggak bisa berpikir kritis gitu. Kayak maksudnya kita nih sebagai orang awam yang misalnya nggak terlalu tahu politik segala macem lah, terus kita juga sebagai mahasiswa gitu kan, yang istilahnya apa ya, Kita tuh generasi masa depan, gila. iya betul, kayak kita aja udah mulai mikirin kayak kenapa semua ini terjadi gitu loh. Kenapa kemiskinan banyak, kenapa MBG harus di stop gitu kan. Kayak kenapa pemerintah tuh nggak bisa mikirin hal itu gitu loh. Gemesnya tuh kayak gitu. Kayak mereka semua udah berpengalaman, udah berpendidikan gitu, kenapa bahkan nggak kepikiran kayak gitu. Entah, Apa? mungkin karena mereka tuh terlalu rakus kali ya. Jadi kayak gue nggak Bisa peduli, jadi. yang penting gue mah jaya aja. Betul. Gue mah jalan, lu mah bodo amat, cuek gue. Gitu. Betul. Nah itu baliknya lagi adalah ke moral orang gitu Iya. loh. Dari SDM kita yang sangat apa-apa korupsi. Nah itulah. SDM kita gacor, Kang. Betul. Dan kayak menurut aku MBG ini tuh program memenuhkan ego Betul. Prabowo. Setuju. Karena Say it apa louder. ya? Setuju. Setuju gitu. Jadi kayak sebenarnya dia tuh kayak nggak mau ngestop gitu loh. Kayak nggak mau ngestop karena dia merasa kayak program gue ini harus jalan, harus jaya gitu. Tapi Gitu. the problem is mesti di stop. Betul. Karena emang gak baik banget. Masalahnya kayak 1,7 triliun per hari. Sementara itu tuh per bulan udah dapat berapa triliun. Itu tuh bisa didanai untuk sesuatu yang lebih bagus, yang lebih panjang. Kan tandanya negara kita nggak miskin. Betul. Negara kita tuh termasuknya kaya. Belum lagi pajak makin naik. Harusnya kayak bisa lah pendidikan gratis. Betul. Tolong itu digratiskan kuliah-kuliah Betul. kita. Kayak orang tuh banyak yang mengeluh UKT mahal segala macam. Itu kan tanggung jawab pemerintah ya. Nah, udah gitu kayak banyak banget juga kuliah negeri yang UKT-nya tuh nggak ngotak. Betul. Lebih mahal dari swasta. Betul. Itu juga perlu kayak dipikirkan lagi. Banyak orang yang kayak udah keterima, tapi pas lihat UKT-nya tuh kayak mereka nggak sanggup. Padahal mereka berpotensi loh untuk masuk situ, kan berarti dia pintar, ya kan? Iya. Dan sia-sia jadinya nggak bisa masuk situ karena UKT doang. Terus juga kalau bisa ya udah berhentiin MBG, terus kita investasi untuk yang jangka panjang, nggak Betul. cuma yang untuk sekarang doang. Ya emang sih gampangnya ngebungkam untuk sekarang, tapi kan kita juga butuh masa depan. Masalahnya kayak ini negara juga negara punya kamu kan, punya Anda Pak Prabowo. Lantas kenapa gitu loh? Lantas kenapa Anda tidak ingin membangun negara ini jadi negara yang lebih baik? Iya, there is a reason kenapa dia gagal 2 kali ya. Iya. Gagal pemilu kemarin gitu ya. So that's why gitu loh. Karena kalau sekalinya dia menjabat ya begini gitu. Iya. Sama otoriter Pak, kalau Hmm. bisa janganlah ngebungkam Betul. gitu. Kenapa sih nggak mau mendengarkan? Emang salah ya, maksudnya ada satu yang dari, tahu nggak kamu nonton Escape kan, Nonton? yang dia bilang kayak sebenarnya kita tuh mengkritik jabatan Anda, bukan Anda secara Yes. personal. Itu menurut aku bener banget. No. kayak itu Bapak lah. gemoy kok. Ew. Waduh. Maaf ya Bapak, cuman kayak gimana gitu ya. Iya. Ya gitu ya. Kayak mungkin sebagian orang menganggap Anda lucu gitu. Emang kan. lucu. Ya kayak gembut. Which is fake Pak. Ya, cuma Tapi masalahnya perilaku Bapak nih yang Betul. perlu kita kritik. but as a president gitu kayak dipikir lah gitu. Mikir lah gitu kan. Dan mohon abis ini jangan dibungkam sayanya ya. Saya cuma rakyat kecil Ini Pak. kayaknya aku mau unggah ke TikTok. Tapi aku potong-potong masih nggak mungkin. Iya. Kita menjaga. Mohon maaf Pak, nanti saya di itu lagi diancam. Nanti kita disamperin ke Nindra. Iya. Halo. Ada yang namanya Gitu. Aul sama ini. Aduh. Waduh. Malas. Waduh. Gitu ya, just joking tapi ya gitulah. Banyak. I mean we need to kritik. Kenapa? Karena emang kritik itu penting. Dan kalau emang kritiknya bisa membangun, why not? Yes. Karena ini juga sebenarnya kita ngasih saran Pak. Unek-unek sih sebenarnya. Iya. Kayak kan yang menjalani tiap hari itu kita ya. Iya. Sebagai presiden mungkin dia banyak dikawal, uangnya banyak dan segala macam, yang merasakan kita.
Iya, gitu loh. kayak oke lah kalau misalkan bapak nggak pakai uang negara, pakai uang pribadi. Ya, tapi at least bapak kaya. Kita miskin gimana nih? Betul. Kita nggak punya uang ini gimana pak? Aduh. Betul. Dan ini kan program bapak yang mengusulkan kan. I think kenapa kita harus berkontribusi? Harusnya gimana ya? Harusnya kan itu program dia yang menjalankan, kita yang merasakan manfaatnya. Harusnya kan gitu kan. Nah, the problem is kita tidak memanfaatkan, kita tidak merasakan apa-apa nih maksudnya Tapi nih. kita terus berkontribusi sama uang. It's crazy anjir. Cacat logik ini pak. Iya, cacat Aduh. logik. Masalahnya kalau kita nggak ngomong, siapa lagi yang ngomong pak? Betul. Kayak aduh, sekali-kali bapak nonton berita itu orang keracunan anjir. Kayak nonton lah berita, masa YouTube-nya YouTube Kids. Cocomelon, jangan nonton Cocomelon terus kan. Iya. Coba lihat berita gitu. Coba lah pak, masalahnya kita nih, aku nih tidak bisa melihat, bukan kita sih, lebih ke aku tuh tidak bisa melihat masa depanku di sini. Sama, kayak aku merasa kayak kalau misal aku sudah sukses nanti aku akan berpindah negara. Kayaknya itu salah satu tujuan yang miris gitu loh. Kayak harusnya kan kita berkembang di sini. Tapi kita malah keluar negeri. Kita tuh harusnya bisa berkontribusi lebih banyak loh pak di negara ini. Tapi masalahnya karena kita tidak bisa melihat masa depan kita di sini, jadi kita tuh jadi malas. Sebenarnya banyak orang yang pinter, yang jenius, tapi mereka lebih milih untuk pergi keluar. Betul. Kenapa? Karena emang nggak bisa. Apalagi kita tuh pendidik. Aduh, oh my god, kita tuh bakal dapat sarjana pendidikan. Betul. Tapi aku tidak bisa melihat diriku menjadi pendidik di sini. Kenapa? Pertama, SDM-nya rendah. Kedua, gak ada yang namanya hak guru. Kenapa hak itu selalu diberikan kepada murid? Contohnya kayak ada hak untuk murid, tapi kenapa gak ada hak untuk gurunya? Betul. Terus gimana cara aku mengajar kalau misalkan muridnya kurang ajar? Ya kan? Ya kali aku harus mengalah terus. Sementara tugasku adalah mengajar. Betul. Nah itu. Betul. Kalau emang aku bisa mukul, aku akan mukul. Iya, benar. Mukul dikit masuk polisi. Gimana dong? Iya. Mana hak untuk kitanya? Mana hak untuk mengajarnya? Iya, gimana ya, kayak mungkin ya anak kecil bilang aku mau jadi guru dan segala macam, tapi menurut aku orang dewasa nggak akan ada yang bilang aku langsung kayak aku mau jadi guru gitu. Ya karena mereka tahu realitanya, kayak gajinya, susahnya tugasnya segala macam gitu. Terus belum lagi kerjaannya banyak. Betul. Kayak Pergi pagi pulang sore. Betul. Aduh hai. Dan pekerjaan guru sebenarnya kan bukan hanya mengajar ya, tapi pekerjaan guru kan juga mendidik dan segala administrasi tuh kadang juga ke guru gitu. Kayak kita harus nginin rapot, absen, segala macam, nilai-nilai. Itu pakai otak ya, bukan pakai. Iya, belum lagi kayak waktunya. Betul. Karena kayak ada beberapa guru yang emang lembur sampai malam, yang harus ngerjain rapot dan lain, dan itu megangnya sendiri. Betul. Maksudnya kayak ayolah. Tolonglah sejahterakan. Aku ingin jadi guru, kalau boleh jujur. Aku tuh sangat mencintai mengajar anak Indonesia gitu. Tapi I cannot see my future. Aku tuh nggak bisa melihat masa depanku di sini. Tuh, amin, kita juga butuh makan. Iya. Ya. Kayak oke, misalkan banyak orang bilang jadi guru emang gak harus dapat duit. But untuk jadi guru kita butuh duit masalahnya. Perginya, makan kita kayak gimana? Ya kali kita nggak makan, kita nggak bisa makan hikmah doang nih masalahnya nih. Katanya kayak ya nggak apa-apa kamu jadi guru dapat pahala. Pahala nggak bisa dimakan. Terus aku makan apa? Amin, gini ya, sumbernya aja nih. Kita mau jadi guru, kita harus berpendidikan. Pendidikan itu sendiri bayar. Masa lu mau outputnya gratis? Kan gak mungkin ya. Kayak logika dasar menurut aku sih itu. Kayak gimana ya? Aduh, sangat aneh. Tolonglah pendidikan gratisin, jangan MPG yang digratisin, berak Banget sumpah. Aku tuh ngeliat yang kayak yang katanya motor listrik itu menurut aku itu sangat tidak berguna ya. Itu anggarannya udah berapa anjir? Lu bayangin 25.000 motor, harganya satunya belum anjir. Oke, belum lagi ke depannya tuh bakal gimana listriknya. Kayak mereka tuh pasti bakalan tiap malam ngecas kan. Itu biaya listriknya berapa? Kayak beli motor tuh emang gampang, tapi gimana kamu manage ke depannya itu yang bakal susah. Karena nggak cuman belinya untuk sekarang, karena kalian tuh harus mikirin masa depannya kayak gimana. Belum listriknya, kalau misalkan ada dinamo yang rusak pasti harus diganti. Itu pasti bakalan perbaikannya banyak banget. Kalau misalkan ada bannya bocor, terus kayak sementara ban listrik itu kan nggak kayak ban biasa. Siapa tahu kayak bannya tuh ada yang spesial,
terus kayak susah didapetin, itu harus dipikirin juga. Dan yang harus dipikirin lagi adalah listriknya. Betul. Dari listrik ini sebenarnya itu tuh bisa memutar lagi ke yang lain. Contohnya kayak ke alam sekitaran kita, alam kita tuh jadi lebih buruk karena Betul. ini aja udah buruk, ditambah listrik itu kan kita juga butuh dana yang besar, terus juga kayak harus cari yang lain, kayak misalkan ada uap, terus ada yang dari sinar matahari, but itu kan nggak selamanya bisa gitu loh. Terus dinamo listrik itu nggak bikinnya tuh Betul. murah gitu kan, itu kan nggak murah. Dan listrik itu nggak murah, Bapak. Listrik itu Intinya mahal. adalah maintenance-nya itu susah. Iya. Maintenance-nya mahal. Dan apa ya? Untuk apa fungsi dari motor itu gitu? Kan kita udah punya mobil ya, mobil untuk SPPG itu udah banyak. Itu udah cukup. Ini satu tuh buat apa? Iya. Tujuannya tuh kita nggak dikasih tahu gitu loh. Nggak ada untuk tujuan kayak kasih ke masyarakat ini tujuannya ini buat ini loh gitu. Kan nggak ada. Istilahnya apa ya? Nggak ada transparansinya lah kalau untuk zaman sekarang tuh. Maksudnya kayak Bapak pun harus mikirin ke depannya tuh kayak gimana. Maintenance-nya tuh nggak murah. Sama Betul. kayak beli mobil gampang, maintenance-nya yang mahal karena kayak Betul. harus ganti bodi, terus kayak Mm-mm. misalkan harus dicuci karena kalau nggak dicuci kotor dan kotor bisa rusak. Betul. Terus kalau rusak kayak gimana? Kan harus dipikirin juga. Betul. Itu sih yang aku pikirin, listriknya kayak gimana nih ke depannya nih, gila. Udah gitu kan kayak pasti tiap malam ngecas. Iya, 25.000 bayangin. Oh Iya. my god. Listrik aja belum tentu semua pelosok Indonesia tuh dapat. Betul. Kenapa sih ya solusi dari pemerintah tuh nggak pernah tepat sasaran gitu loh? Iya. Kenapa ya? Selalu nggak masuk di akal. Kayak itu bisa dialokasikan untuk apa? Maybe untuk apa ya? Lot lah, maksudnya banyak hal yang bisa dipakai dari uang motor itu loh sebenarnya. Iya. Maksudnya kayak motor pun udah banyak gitu loh, dan setiap pekerja MBG pasti punya motornya sendiri kan. Kenapa nggak kita gunakan itu saja? Ya udah kita gunakan itu, ya udah nih kalian pakai ini, terus kayak ini dikasih uang bensin aja. Dan uang bensin pun nggak yang bener-bener mahal banget, karena kayak bensin bukan seliter deh, jatuhnya kayak full beat itu 40.000 Pak. Seminggu itu bisa. Betul. Kalau emang deket-deket ya. Dan kalaupun emang jauh, setidaknya kayak 3 hari, 4 hari, dan itu maksudnya lebih murah dibandingkan beli 25.000 motor listrik itu. Betul. Masih banyak yang bisa yang bisa diambil gitu loh. Enggak yang itu aja. Kenapa? Izin Pak. Izin. Gitu. Sama mohonlah naikkan SDM kami. Betul. Sejahterakan pendidikan. Hidup Betul. PGRI. Hidup. Ayo kita nyanyi himne PGRI. Ayo kita nyanyi PGRI. PGRI abadi. Sumpah itu lagu kenapa ya? Waduh, udah azan dulu ya guys. Break. Ya guys, kita kembali. Kita kembali. Kita lupa topik. Kita pamit, kita kembali. Saya pamit. Saya kembali. Gitu. Ini intinya begitu video ini tayang, aku nggak pengen ada yang ancam-ancam ya, ntar diancam lagi gue. Jangan, kita kan Iya. cuma ngobrol doang. Ini Kenapa kita nggak yang ngejelek-jelekin. Betul. Enggak, kita juga nggak ngeritik Bapak sebagai Bapak sendiri. Kita nggak kritik programnya. Betul. Kayak yang Bapak lakukan bukan bapaknya gitu, kayak bapaknya ya udah. Iya. You just bapak-bapak, just Betul. normal bapak-bapak yang kalau kita ketemu mungkin kita akan saling gitu loh. Cuman Kita akan hormat. Iya. Kebijakan Anda yang buat kita Awok. iya, kita we walk the talk kayak gini tuh kebijakan Iya. Anda gitu loh. Real. Dan sebenarnya nggak semua orang tuh punya keberanian buat speak up kayak gini ya, karena itu Pak, cancel kultur. Iya. Kalau kena cancel takut kena ancam. Takut kena air keras. Iya, aduhai. Dan tiba-tiba ada yang Iya, aduh, mati gua. Iya, kenapa sih? There's nothing wrong with speaking, Pak. Dan selama itu bukan kritik yang menjatuhkan dan masih bisa membangun, saya harap Bapak masih mau menerima. Betul. Kayak apa susahnya untuk mendengarkan dan at least kayak oke, saya ngerti apa maksud kamu gitu loh. Dan mungkin nanti Bapak suatu malam tiba-tiba terlewat gitu, oh tadi orang ini ngomong ini bener nggak ya, kayak kan Iya. bakal dapet ilhamnya gitu loh.
Iya, dan kita tuh nggak pengen menjelekan sama sekali. Kita tuh cinta Indonesia. Jujur aku cinta Indonesia banget. Sama. Aku nggak cinta programnya, pemerintahannya. Aku tuh nggak cinta yang itunya. Indonesia tuh bagus banget dari sisi apa aja, sisi manusianya, toleransinya, budaya, adat, agama, semuanya tuh udah bagus, perfect banget. Tapi pemerintahannya jelek banget. Regulasi pemerintahannya itu yang mesti kayak dipertanyakan lagi. I think SDM sih, jujur. Iya, SDM-nya parah banget. sama SDM juga perlu banget dipertanyakan. Betul. Aku cinta Indonesia, jujur. Kayak orang bilang ala so Indonesia lah, emang aku orang Indonesia, Iya. aku cinta Indonesia. Ada banyak alam, pesona alam yang bagus belum banget. belum aku jelajahin. Aku tuh masih pengen ngelihat Indonesia tuh jadi negara yang maju. Aku tuh pengen ngelihat Indonesia tuh jadi sejahtera. Betul. Cuman kayak kita tidak didukung gitu loh. Ngerti nggak sih? Iya. Kayak, ya gitu. Mau aku bilang aku benci jadi WNI pun, tapi aku masih cinta sama Betul, Indonesia. sama. Belum lagi makanannya, ya ampun, aku cinta mie ayam, aku cinta. Kayak gak ada makanan buat kita tuh yang kayak seenak makanan Indonesia tuh nggak ada. Hidup micin. Betul, hidup rempah-rempah. Iya, sumpah, rendang. Oh my god, enak banget. Kita tuh punya banyak ciri khas untuk di break gitu, untuk dibawa keluar gitu loh. Cuman ya emang The problem is that pemerintah lagi, Ya. belum lagi koruptor Betul. itu nggak ada penanggulangannya sama sekali. iya, koruptor tuh kayak di sini tuh kayak Enak banget loh hidupnya. iya. Apa gue jadi koruptor aja? Betul. Iya, kayak you just kayak oh kamu korupsi tapi nggak dihukum mati. Apa Iya. maksudnya? Kamu korupsi akan aku hukum 5 tahun. Iya, 5 tahun udah gitu. Oh, kamu pencuri ayam 7 tahun. Betul. Itu kayak apa ya, dan juga kita nggak bisa pastiin di selnya bahwa dia beneran dihukum gitu loh. Kita mungkin ya Mungkin ada di sana lah mereka malah nyatanya. lebih enak. Betul. Ada Netflix Premium, Iya, ya kan, betul. kayak Bisa. buset, Netflix Premium gue aja nggak bisa beli. Bisa Netflix and chill begitu kan. Iya, pakai AC, dan nggak semua orang Indonesia pakai AC. Ngawur loh. Gitu. Sisa 5% tuh bateraiku tiba-tiba. Kita genapin jadi 1 jam. Apa mau sampai 50? 50 udah. Boleh. Jadi gitu. Jadi gitu Pak, saya izin banget. Kalau bisa jangan marah, jangan sampai saya tiba-tiba diancam harus Iya. minta maaf ya. Intinya kalau misalkan tiba-tiba saya minta maaf, udah tau lah ya. Udah tahu ya. Udah tau lah ya. Udah tahu. Ya gitu. Ya gitu. Dan untuk buzzer-buzzer, Setuju. kayak lo bisa dapat banyak freelance yang lebih bagus, yang lebih bermartabat, Lebih daripada- manusiawi. iya, daripada kamu harus menerima pekerjaan yang mungkin menurut kamu kayak kamu merasa oh Indonesia itu gitulah. Tapi kamu harus menulis bahwa oh Indonesia ini programnya bagus segala macam, kayak itu capek ya. Gitu. Iya. Masalahnya uangnya itu tidak selamanya. Betul. Uangnya itu habis kok dalam sehari. Tuh, kayak berapa sih lo dapet kalau misalnya lo dapet sehari satu komentar tuh 100 juta? Ya elah, gue juga jadi gue jadi ikutan buzzer dong. juga. Gue ikutan dong gitu kan. Tolong info daftar. Betul, kalau 100 juta gitu kan. Kalau Iya. misalnya lo cuma dibayar at least 10.000. semahal-mahalnya sejuta gitu kan, itu pun juga kayak nggak mungkin deh. Kan sejuta apa sih? UMR juga nggak nyampe gitu. So, Tapi what kalau at satu komentar cost? sejuta aku ikutan juga sih. Tapi kalau 1 juta aku belum. Kalau 100 Aku- juta aku- ya mungkin ya. Kan lumayan, aku sehari 5 komentar 5 juta. Ya sih, betul sih. Ya kan lumayan Iya. tuh ya. Aku bikin 10 komentar 10 juta. Kalau gitu aku ikutan ya. 100 komentar. Enggak lah Aku guys. dari 100 komentar sih. Aku cinta Indonesia, aku cinta Prabowo, aku cinta Jokowi. MBG ya? bagus, MBG bagus. MBG bagus, bergizi gitu. Kayak gitu ya guys ya. Yang keracunan bohong itu Iya, mah. bohong. Alah, datanya tidak Membuktikan. Iya, membuktikan, menaklukkan. No, gitu. Iya. Kalau pekerjaan segitu mah ya mendingan kita semua jadi buzzer gak sih? Iya, kalau gitu mah Daripada- mending gue nggak usah kuliah, jadi Iya, buzzer aja gue. Jadi buzzer aja. Gak usah pintar gue, jadi goblok aja sekalian. Nauzubillah guys. Ya Allah, jangan diaminkan, ya Allah, jangan. So that's why gitu Iya. loh guys. Pendidikan itu penting karena itu. Literasi juga. Tolong, literasi dinaikkan. Betul, jangan malas membaca. Membaca itu Real. seru tau. Untuk kalian-kalian, terutama
ini khusus teman-teman kuliah kita. Tidak, not to mention any names. Iya, kalau dia bilang, gue ngeliat videonya ternyata gue di-mention. Enggak. No. Emang kita mention siapa? Kita mention siapa? Kita mention Prabowo. Ini 40 menit. Coba nanti 50 menit kalian cari nama kalian. Ada enggak? We just say Prabowo Jokowi. Iya, sama Emang nama keyword. keyword. Emang nama kalian Prabowo kan enggak kan? Iya, betul. Iya, teman-teman that's kuliah. why. Ya itu pun kalau kalian Nonton. Kayaknya enggak. Aku enggak yakin mereka bakal nonton. Iya, kita just randomly Iya. doing this guy. Kayak orang yang nonton juga gabut deh. Kayak ini orang nyiapin apaan sih? Enggak dapat apa-apa That's juga. why. Oh, 10 detik lagi. 10, Closing. 9. 8. Apa closingannya? Hidup Jokowi. Kita dengan Iya, ditutup dengan adili Jokowi. ya, buset. Adili koruptor. Ya, adili koruptor. Hidup PGRI. Hidup. Bye bye.